Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I am Eni Irawati. Yeah, we will study English, but before studying English, like usual, I ask you, how are you? Are you fine? I hope you are fine. Okay, before studying English, let's pray together. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, so we will start about our study. English, of course. Okay, our theme today is about holiday. This is the lesson 1. Theme holiday, and the title is I had a great holiday. It means that Indonesian is saya memiliki liburan yang menyenangkan. Wow, it's great. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian menguasai vocabulary tentang tempat, kendaraan, kata kerja, kata sifat, keterangan waktu, dan kata penghubung yang semuanya itu berkaitan dengan liburan. Yang kedua, kalian bisa membaca nyaring. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memasangkan sebab dan akibat. Terus yang keempat adalah kalian bisa memahami pemberitahuan atau notice. Yang kelima adalah kalian bisa memahami text recount. Vocabulary yang akan kita pelajari adalah tentang place atau tempat, vehicle atau kendaraan, verb kata kerja, adjective kata sifat, adverb of time kata keterangan waktu, dan conjunction kata hubung. Oke, place di sini kita akan belajar museum, zoo, dan park. Kemudian vehicles-nya kita belajar tentang train, kereta api, car, mobil, boat, perahu, truck, bike, sepeda, dan bis. Verb-nya, kata kerjanya kita akan belajar tentang visit, mengunjungi, go, pergi, stay, tinggal, travel, jalan, berjalan, bisa juga naik di sini, buy, membeli, scrub, bisa menggosok, climb, manjat, clean, membersihkan, dan wash, mencuci. Sementara adjektif atau kata sifatnya kita akan belajar tentang happy, senang, fun, menyenangkan, boring, membosankan, tiring, lelah, great, menyenangkan, some, luar biasa. Ya, kemudian di sini juga ada crowded, ramai. Kemudian adverb of time. Di sini kata keterangan waktu, last holiday berarti liburan lalu, last Saturday berarti Sabtu lalu, last Sunday hari Minggu lalu. Dan terakhir di sini conjunction, kata hubung. Di sini ada because, karena, so, jadi. Next, read aloud. Baca nyaring ya, kalian juga harus membaca. Read aloud. The first, yang pertama, it was fun. I had a fun holiday. Second, yang kedua, it was tiring. I had a tiring holiday. Third, yang ketiga, it was great. I had a great holiday. The fourth, yang keempat, it was boring. I had boring holiday. The instruction is read and draw lines. Baca, kemudian tarik garis. Di sini sudah ada 3 contoh, kemudian juga ada sudah jawabannya. Untuk yang pertama, I forgot my umbrella. Jadi saya lupa payung saya. Akhirnya di sini we travel by car. Nggak jadi jalan, tapi kita nggak jadi jalan kaki, tapi jalan by car, naik mobil. Kemudian yang kedua, there were so many visitors. Ada terlalu banyak pengunjung. Nah, akibatnya apa? Yang A, berarti the museum was very crowded. Museumnya sangat ramai. Kemudian yang ketiga, it was raining hard. Ya, lagi hujan deras. Berarti di sini I got wet. Saya basah. Oke.
Oke, next. Read and write yes or no. Jadi di sini baca dulu kemudian tulis yes atau no. Tapi sebelum menulis yes atau no harus mengerti dulu the notice atau pemberitahuan atau istilahnya pengumuman gitu ya. Oke, notice one. Sebelah kiri di sini ada tulisannya notice one, Batu Transport Museum. Jadi di sini museum transport Batu. Ini biasanya ada di Malang. Kemudian di sini opening hours, jam bukanya. Jam bukanya tiket counters, loket tiketnya buka jam 11 AM, berarti jam 11 siang sampai jam 7.30 PM, jam 7.30 malam. Kemudian visiting hours, jam kunjung. Di sini boleh masuk tapi jamnya jam 12 siang sampai jam 8 PM, 8 sore. 12 siang sampai 8 sore. Kemudian setelah membaca, sudah mengerti, baru bisa menjawab pertanyaan di sebelah kanan. Di situ ada 5 soal. Read and write yes or no. Jadi baca, kemudian tulis jawabannya yes atau no, tidak. Untuk yang pertama, the transport museum is in Batu. Transport museum atau museum transport ini ada di Batu. Jelas, yes. Kemudian untuk yang kedua, loket tiketnya buka jam 12. Jam 12 di sini. Loket tiket buka jam 12. Enggak ya, tapi di sini ada jam 11 sampai jam 7.30. Jadi enggak cuma jam 12. Kemudian untuk yang ketiga, loket tiket close, tutupnya jam 7.30. Iya, jam 7.30. Jam 7.30 sore atau malam ya, jam 7.30 malam. Ya. Kemudian yang keempat, the museum close at 8 o'clock PM. Museumnya tutup jam 8 PM, jam 8 malam. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, yang kelima, you may buy tickets after 7:30 PM. Kamu bisa membeli tiket setelah jam 7.30 malam. Nah, ini nggak bisa ya, makanya kita jawab no. Oke, pengertian recount text. Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya recount text menceritakan tentang pengalaman seseorang. Tujuan dari recount text adalah untuk menghibur pembaca, sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Oke, ini sudah ada contoh recount text. Tapi sebelum kita menginjak ke contohnya, di sini ada petunjuk atau perintahnya. Read and write. Read, baca, kemudian tulis. Di sini ada teks, tapi teks ini masih belum lengkap ya, masih ada yang perlu diisi atau perlu dijawab. Nah, yang bagian bawahnya yang warna hijau-hijau itu adalah jawaban yang harus dimasukkan dalam teks yang belum lengkap tersebut. Oke, sekarang kita baca. Last holiday, my family and I went to Malang. Ini untuk yang pertama. Jadi, last holiday, liburan lalu, keluargaku dan aku pergi ke Malang. We want to go by train, but we did not get the ticket, so we travel by car. Kita ingin pergi naik kereta, tapi kita nggak dapat tiket. Jadi kita perginya atau naiknya by car. Ya, naik mobil. I did many different things in Malang. Saya melakukan banyak sesuatu yang beda di Malang. Malang itu nama sebuah tempat ya, di Jawa sana. On the first day, we visit an apple orchard and eat some bla bla bla. Pada hari pertama, kami mengunjungi kebun apel dan peach itu mengambil ya, mengambil beberapa. Kalau di situ ada kebun apel berarti mengambil beberapa, pilihannya di bawah. Di sini ada yang belum dimasukkan, di sini ada learn sama apple. Ya jelas kita pilih apple. Jadi nomor 4 jawabannya apples. Then we visit Batu Street Zoo. Kemudian kami mengunjungi kebun binatang yang ada di Batu dan Eco Green Park dan Taman Eco Green. It was fun trip. Nah, itu adalah perjalanan yang menyenangkan. We bla 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 lot of things about animal and our environment. Yang belum dimasukkan jawabannya di sini adalah learn, belajar. Kami belajar lot of things, banyak hal tentang
animal, ya, tentang hewan dan lingkungan sekitar kami. Oke, berarti sudah dijawab semua pertanyaan di situ dan sudah lengkap. Nomor 4 jawabannya apples, nomor 5 learn atau belajar. Untuk selanjutnya di sini ada assessment atau penilaian. Jadi kalian nanti mengerjakan ini task 1 tugas 1. Nah, di task 1 atau tugas 1 di sini ada 4 pertanyaan, kemudian juga di sini sebenarnya sudah ada 4 juga pernyataan. Ini sebab akibat ya. Jadi read and draw lines. Baca kemudian tarik garis aja gitu ya. Terus ini gimana? Boleh langsung ditulis di buku. Paketnya boleh juga langsung dikerjakan di buku tulis. Oke, selamat mengerjakan untuk teks 1. Penilaian assessment task 2. Di situ ada page 50 notice 2, question number 6 until number 10. Jadi nanti buka dulu halaman 15, kemudian kerjakan yang notice 2, yang 2 ya, notice 2 dari nomor 6 sampai nomor 10. Assessment of task 3. Penilaian yang tugas 3. Write the answer then make a video by reading about task 3. Jadi di sini ada 5 pertanyaan, kalian masukkan dulu atau dijawab dulu pertanyaannya. Kemudian setelah itu kalian baca. Tapi setelah baca itu waktu membaca itu divideokan. Nah, videonya tolong dikirim ke saya gitu ya. Oke, ini tugas ketiga. Untuk yang terakhir di sini ada penilaian atau asesmen sikap. Jadi di sini ada sikap spiritual sama sikap sosial. Petunjuknya adalah berilah tanda centang atau checklist jika melaksanakan dan tanda silang jika tidak melaksanakan. Tentunya di mana naruhnya? Di kolom lingkaran yang warna hijau ya. Oke, spiritualnya saya berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Kemudian untuk sosialnya saya mengumpulkan tugas semua task yang dalam slide ini atau pembelajaran bahasa Inggris ini tepat waktu. Kalau iya melaksanakan berarti centang atau checklist, kalau tidak berarti disilang gitu ya, beri tanda silang pada kolom hijau ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai pembelajaran bahasa Inggris. Cukup sekian untuk pembelajarannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye.